Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Utami dari kelas akuntansi 3B Malam, NIM 206 2009. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Bapak Muslimin SEMSI yang telah memberikan tugas ini. Dan pada kesempatan kali ini pula saya akan memaparkan materi mengenai kode etik profesional. Kode etik profesi akuntan publik. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja memaparkan materi. Pokok pembahasannya yang akan saya bahas dan saya paparkan pada kesempatan kali ini ada dua, yaitu yang pertama mengenai etika, dan yang kedua mengenai KEPAP atau kode etik profesi akuntan publik. Yang pertama mengenai etika. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang itu ethos yang berarti karakter. Selain itu juga etika berarti moralitas yang berasal dari kata mores dari bahasa Yunani yang berarti kebiasaan. Yang selanjutnya yaitu mengenai etika profesional. Definisi yang pertama yaitu suatu pedoman atau acuan atau sikap etis yang dimiliki seorang profesional untuk dapat memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian. Tujuannya yaitu untuk memelihara kepercayaan masyarakat atau public confidence akan jasa yang akan diberikan profesi. Yang selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan akan etika profesional. Pertama, ciri-cirinya yaitu kode etik berupaya untuk memastikan standar kompetensi yang tinggi di antara anggota-anggota kelompoknya. Yang selanjutnya mengenai karakteristik. Di sini karakteristik kebutuhan akan etika profesional ada 4. Yang pertama mengenai tanggung jawab, yang kedua mengenai batang tubuh, pengetahuan yang kompleks, yang ketiga mengenai standar penerimaan, dan yang keempat mengenai kepercayaan publik. Untuk mengenai ketanggung jawab untuk melayani masyarakat umum atau publik, di sini kantor akuntan publik terdaftar merupakan representasi publik atau kreditor, konsumen, karyawan, pemegang saham, dan lain-lain. Yang kedua mengenai batang tubuh pengetahuan yang kompleks. Di sini teori yang mendasari profesi akuntan publik adalah teori akuntansi atau prinsip akuntansi yang berlaku umum dan praktik. Yang ketiga mengenai standar penerimaan. Standar penerimaan ke dalam profesi sendiri untuk mendapatkan izin berpraktik sebagai kantor akuntan publik, seorang harus memenuhi standar minimum pendidikan dan pengalaman. Yang terakhir mengenai kepercayaan publik. Di sini bagi kantor akuntan publik sendiri, keyakinan publik mempunyai signifikasi khusus. Yang dimana produk kantor akuntan publik adalah kredibilitas. Yang selanjutnya mengenai kode etik profesi akuntan publik atau KEPAP. Untuk kode etik profesi akuntan publik telah efektif tahun 2020 telah efektif diterapkan sejak tanggal 1 Juli 2020. KEPAP sendiri atau kode etik profesi akuntan publik sendiri diadopsi penuh dari Handbook of the International Code of Ethics for Professional Account 2018. Yang dimana tujuannya agar akuntan publik Indonesia mendapat pengakuan dari global. Selanjutnya mengenai pentingnya kode etik. Karena dalam menjalankan beban profesionalnya harus berpedoman dalam satu panduan sehingga menjadi pagar pembatas bagi akuntan agar tetap berada dalam koridor yang beretika dalam menjalankan profesi. Selanjutnya mengenai prinsip etika. Keanggotaan dalam IAI bersifat sukarela, dan ketika seseorang akuntan memutuskan untuk menjadi anggota IAI, maka akuntan tersebut mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi kedisiplinan yang berdasarkan hukum dan peraturan tentang hal tersebut. Ada 8 prinsip etika.
Yang pertama ada tanggung jawab profesi, yang kedua ada kepentingan publik, yang ketiga ada integritas, yang keempat ada objektivitas, yang kelima ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam ada kerahasiaan, yang ketujuh ada perilaku profesional, dan yang terakhir ada standar teknis. Sini saya akan mengupas sedikit mengenai 8 prinsip etika tersebut. Yang pertama mengenai tanggung jawab profesi, yang dimana dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesionalnya. Yang selanjutnya yang kedua yaitu mengenai kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalnya. Yang ketiga ada integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas yang tinggi. Yang keempat, ada mengenai objektivitas, yang dimana setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam memenuhi kewajiban profesionalnya. Dan yang kelima, ada mengenai kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang dimana anggota harus tekun dalam memenuhi kewajibannya dan harus memiliki kehati-hatian profesional untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan yang dilakukan. Dan yang keenam ada kerahasiaan, yang dimana setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesionalnya dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau bahkan hukum yang mengungkapkannya. Yang ketujuh ada perilaku profesional. Untuk perilaku profesional sendiri, kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap penerimaan jasa, pihak ketiga, anggota lain, staf, dan pemberi kerja, dan ataupun masyarakat umum. Dan yang terakhir mengenai standar teknis, yaitu standar teknis yang harus ditaati oleh anggota IAI adalah standar yang dikeluarkan oleh IAI, International Federation of Accounting, badan pengatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Yang selanjutnya mengenai kode etik, yang dimana interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan serta memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan lain sebagai panduan dan penerapan aturan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan etika profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi atau aturan etika sampai dikeluarkannya aturan baru dan interpretasi baru untuk mengartikannya. Mungkin sekian dari presentasi saya kali ini atau pemaparan materi saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.